Oke, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Jika Bapak Ibu ingin invite dengan rekan-rekan yang lain, silakan bisa masukkan link Zoom-nya. Jadi saya akan presentasikan tentang kelas persiapan universitas di Wardaya College. Perkenalkan, saya dengan Associate Professor Dr. Anton Wardaya, dan saya merupakan adalah CEO dari Wardaya College. Wardaya sendiri mengasung slogan Education Center for Post and Olympiad, a gateway to the top university and scholarship in the world, serta bridging academic and industry. Saya sendiri adalah seorang dosen, seorang peneliti, dan saya bergabung di asosiasi pengusaha, yaitu di HIPMI maupun Kadin. Dan saya sering diundang menjadi pembicara di lembaga-lembaga kementerian dan pemerintahan. Dan ini adalah trip saya menuju Cambridge University dan Oxford University, dan bertemu dengan murid-murid saya yang sedang studi di sana. Saya berkesempatan juga ke London, ke Imperial College London dan University College London, serta berkesempatan ke univ-univ di Amerika seperti Berkeley, MIT, Chicago, Stanford, dan lain-lain. Dan berkesempatan juga ke Google Office, di mana saya melihat banyak sekali inovasi dan penemuan yang ada di negara-negara maju seperti ini. Nah, titik terpenting dalam kehidupan adalah dari bangku SMA menuju bangku universitas. Ketika di SMA-nya dipersiapkan dengan baik, maka dia bisa masuk ke universitas yang terbaik juga, dan akhirnya bisa masuk ke dunia kerja atau menjadi pengusaha yang baik juga. Alumni Wardaya sendiri sudah tersebar di universitas luar negeri seperti MIT, Stanford, Harvard, Berkeley, Chicago, dan lain-lain, NUS, NTU, SMU, Australia, Kanada, Jepang, Eropa, dan lain-lain. Sedangkan yang tersebar di universitas dalam negeri adalah seperti UGM, UI, ITB, dan lain-lain. Dan ini adalah profil alumni kami yang sudah berhasil melanjutkan studi sampai S3-nya, seperti Francisca Susan di MIT, di Cambridge University, Ko Felix Utama, Kakak Naya di University of Oxford, Kamutiar di Harvard Business School, dan lain-lain. Dan ini adalah top 10 skill yang harus dipunyai di tahun 2025, yaitu analytical thinking, active learning, complex problem solving. Dan kalau kita lihat, ini adalah future work skill-nya, di mana komputerisasi itu mendominasi banyak pekerjaan kita. Nah, kalau ditanya, Pak, gimana sih caranya saya bisa tahu anak saya itu bisa menonjolnya di mana gitu ya? Minatnya di mana nih, jurusan apa? Nah, tentunya yang paling gampang kita bisa mendeteksi anak Bapak Ibu itu sukanya di mana, itu tentu dari rapotnya ya. Rapot itu mencerminkan gambaran minat anak terhadap minat jurusannya yang akan dituju nanti di universitasnya. Jadi kalau ternyata anak Bapak Ibu menonjolnya di mat sama fisika nih, ya, jadi kemungkinan besar ya pasti akan larinya ke teknik, ke matematik gitu ya, atau ke science gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya ke biologi, ke kimia gitu ya, kemungkinan besar bisa ke farmasi atau bisa juga ke kedokteran. Seperti itu. Dan yang kedua, tentu yang tidak kalah pentingnya, anak Bapak Ibu bisa mengikuti tes minat dan bakat, yaitu bisa mencari potensi anak Bapak Ibu sekalian. Lebih minatnya kemana sih? Psikolog akan menggali gitu ya potensi anak Bapak Ibu gitu ya. Sehingga Pak, Bu, anak Bapak Ibu nih disarankan ke kedokteran atau disarankan ke komputer nih, seperti itu. Nah, yang ketiga, yaitu bisa konsultasi dengan guru, bidang studi, bisa wali kelas, psikolog, atau orang-orang yang memang sudah ahli di bidangnya. Dan selanjutnya, ketika menentukan jurusan, jurusan itu jangan yang berdasarkan tren. Yang istilahnya, teman saya nih pada ikutan masuknya ke data science gitu ya. Nah, terus pas ditanya, kamu sering ngutak-atik komputer nggak ya? Ngutak-atik komputer sih boro-boro sih, Pak, gitu ya. Nyentuh aja juga kagak gitu, palingan dengerin YouTube atau main game. Nah, itu bukan berarti bukan minatnya di situ ya, Bapak Ibu ya. Nah, terus jangan ikuti kata teman. Terus abis itu banyak jurusan baru yang ada di era digital ini. Jadi Bapak Ibu nih harus update juga informasi. Mungkin waktu dulu Bapak Ibu parents nih kalau pas kuliah jurusannya nggak ada kan. Nah, pas sekarang nih udah ada gitu jurusan digital marketing gitu ya. Terus habis itu jadi apa bisnis digital, aktuaria, data science dan lain-lain.
Nah, selanjutnya baru kita masuk dan menentukan universitas. Ranking universitas tentu akan mencerminkan peringkat ya. Kalau misalnya MIT nomor 1 di dunia, ya tentu kita yakin dan percaya lah ya, bahwa MIT itu pasti penelitiannya pasti yang terbaik lah di dunia gitu ya. Jadi mereka bisa menempati nomor 1. Yang kedua, tentu lokasi semakin dekat. Papa mama maunya kamu ke Singapura ya, jangan jauh-jauh gitu ya, supaya bisa nengokin gitu kan. Nah, itu. Nah, ada lagi yang lihat dari kebudayaan yang similar dengan Indonesia. Ya tentu kebudayaan di Asia tentunya. Nah, ada juga yang maunya Western gitu kan, Western mindset gitu kan. Nah, ada juga yang selain itu yang keempat tentu yang tidak kalah pentingnya yaitu dari beasiswa yang ditawarkan. Karena beasiswa ini menentukan orang tua itu mereka memilih kalau anaknya bisa dapat beasiswa penuh ya kenapa enggak gitu loh Pak. Itu kan bisa hemat 2 miliar kayak gitu 2 miliar. Jadi orang tua ini selalu bilang ke saya, Pak sebenarnya ya saya tuh kalau biayain anak kuliah ke luar negeri ya mampu Pak gitu. Saya udah siapin cadangannya, tabungan kami nih. Nah, tapi kan kalau misalnya anaknya bisa dapat beasiswa, ya kenapa enggak gitu loh. Ya kan anaknya kan kami juga bangga dong sebagai orang tua bisa cerita gitu ya pas Natal, Lebaran, Imlek gitu ya pas kumpul-kumpul keluarga besar kayak gitu. Ya kan kalau kuliah di luar negeri beasiswa ya bangga dong orang tua kayak gitu. Nah, terus saya mendingan 2 miliarnya mendingan saya beliin aset buat anak saya. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, ini yang kenapa Bapak Ibu join di kelas persiapan Universitas Wardaya nih. Nah, karena memang Wardaya itu sudah banyak banget Bapak Ibu mencetak anak-anaknya itu sampai mengantarkan anak-anaknya itu sampai ke top-top universitas dan meraih beasiswanya. Tahun ini Bapak Ibu yang masuk ke NTU ya, itu ada 50 anak lebih yang diterima anak Wardaya ya, yang diterima di NTU ya. Sekitar 60 ya, 60 yang pakai 60 yang pakai jalur tes masuk, 50-nya itu adalah anak Wardaya Bapak Ibu. Ya, jadi anak Wardaya itu kayak ngeborong Bapak Ibu ya. Dari 50 itu 20 anaknya dapat beasiswa penuh. Blessing nggak Bapak Ibu? Ya itu makanya kenapa NTU, NUS itu webinar di Wardaya Bapak Ibu. Karena mereka bilang gini, daripada kami roadshow ke sekolah-sekolah setiap kali mendingan ya datang aja langsung ke C, coba Wardaya. kamu masuk Itu. C. Oke Bapak Ibu tolong di-mute ya Bapak Ibu ya supaya tidak mengganggu konsentrasi yang lain. Nah, terus selanjutnya kita lihat lagi tentu dari pekerjaan-pekerjaan. Nah, sekarang kan mesti update dong pekerjaan yang ada sekarang ini. Jangan cuma yang zaman dulu gitu ya, zaman yang sekarang mungkin pekerjaannya udah nggak ada gitu ya. Nah, itu mesti update Bapak Ibu. Nah, data science, artificial intelligence itu mendominasi banyak pekerjaan kita. Nah, kalau kita lihat lagi ranking gitu ya, ranking yang berdasarkan topuniversities.com. Jadi MIT, Oxford, Stanford, Cambridge, Harvard, ini 1-10 saya cuma belum ke nomor 8 Bapak Ibu. Sisanya saya sudah datengin. Ya, NUSNTU nomor 11 dan 12 dunia. Nah, sedangkan engineering tentu MIT, untuk business management itu yaitu Harvard University. Nah, sedangkan untuk peringkat di Asia Tenggara, NUSNTU nomor 1 dan 2, nah kita harus ini juga ya, menurut saya mengejar ketertinggalan kita nih, karena UGM ITB yang menduduki nomor 1, 2, 3 kita, ternyata menduduki nomor 11, 12, 13. Ini sangat tertinggal sekali, padahal kita dengan Singapura jaraknya cuma 2 jam ya Bapak Ibu. Ya, tapi peringkat ranking universitas kita itu kalau di NUSNTU tadi nomor 11 12, ITB UI UGM itu sekitar 250-an Bapak Ibu. Jadi makanya kita harus mengejar ketertinggalan kita. Nah, terus enaknya lagi kalau di Wardaya kolaborasi dengan banyak institusi atau perusahaan terkenal pun juga sudah banyak Bapak Ibu. Nah,
Dokumen apa saja sih yang diperlukan untuk nanti mendaftar universitas? Yang tentu rapot kelas 10 dan 11. Ini kan besok anak Bapak Ibu baru mulai masuk pelajaran ya, sudah masuk sekolah ya. Nah, saya selalu mengingatkan khususnya untuk anak kelas 10 dan 11 gitu ya, yang membutuhkan rapotnya untuk nanti apply universitas. Itu kadang-kadang mereka ngeremehin kayak gini. Ah, saya kan masih kelas 10, Pak, gitu loh. Masih ada 2 tahun lagi kok, gitu ya. Tenang-tenang aja gitu ya rapotnya, gitu kan. Nggak taunya Bapak Ibu, ini rapot ini udah dipakai nanti waktu kelas 12. Kan anak-anak kan nggak sadar. Waktu nanti kelas 12-nya baru teman-temannya apply kan universitas kan minta dong, mana rapot kelas 10, 11 kamu. Nah, kalau nilai kita nggak memenuhi, ya sudah pasti nggak bisa diterima di universitas itu. Jadi, sekarang kalian pasang nih mindset-nya ya, kalian yang kelas 10, 11. Kalian sedang naik taksi, argonya itu sudah jalan. Jangan sampai nanti sudah kelas 10, 11 baru nyadar bahwa akhirnya kok baru ini ya, baru butuh gitu loh. Nah, selanjutnya kita ada TOEFL, IELTS, ya itu sangat dibutuhkan. Nah, makanya nanti di Wardah ini sudah satu paket ya. Setiap anak yang ngambil kelas pre-top ya, itu harus mengambil IELTS. Ya, ini pengajaran Mr. Vincent Bapak Ibu. Ya, Mr. Vincent ini S1-nya di Amerika, S2-nya di Kanada. Dia poin band-nya IELTS-nya dia sudah 8,5 dari 9,0 Bapak Ibu. Ya, anak-anak pun suka Bapak Ibu dengan Mr. Vincent. Ini pengajaran interaktif banget ya. Nah, terus yang selanjutnya personal statement atau essay. Yang ketiga selanjutnya dasar ini nanti kami akan membuatkan sesi-sesinya Bapak Ibu. Kami akan mengundang para alumni-alumni yang memang mereka sudah dapetin beasiswa, gimana sih cerita gitu ya, waktu mereka bikin esainya dulu, waktu sehingga dapat beasiswa gimana, seperti itu, atau pengalaman dia gitu ya. Nah, terus habis itu sertifikat lomba akademik atau non-akademik. Ada orang bilang, Pak, anak saya kan bukan anak OSN, gitu ya, bukan anak Olimpiade, gitu ya. Tapi anak Bapak Ibu, kalau anak Bapak Ibu berprestasi di misalnya di musik, di olahraga, gitu ya, silahkan Bapak Ibu. Karena kenapa? Universitas kan nggak butuh cuma anak-anak yang di penelitian. Mereka kan butuh anak-anak yang nanti anaknya bisa ikut lomba paduan suara universitas, ikut lomba liga basket antar universitas. Itu. Jadi jangan bilang, wah anak saya kan bukan anak lomba, Pak, bukan anak olimpiade. Tenang aja Bapak Ibu, ya. Jadi bukan berarti anak olimpiade doang yang diterima, ya. Itu. Nah, ini surat keterangan aktif di organisasi atau kegiatan sosial itu juga sangat diperlukan, ya. Jadi jangan menganggap remeh, saya nggak perlu aktif OSIS deh, gitu ya. Atau kalau misalnya anak Bapak Ibu nggak kepilih di OSIS, ya at least minimal mesti ada kegiatan misalnya di panitia gitu, panitia sekolah, atau bahkan kalau sekarang Wardah ini kita sudah mengadakan kegiatan-kegiatan ya, kegiatan-kegiatan yang bukan cuma di akademik doang, tetapi kita membangun portofolio anak Bapak Ibu di kegiatan sosial. Contohnya seperti apa? Ikut Lions Club, ikut Habitat for Humanity gitu ya. Terus habis itu nanti kita buat lagi Toastmaster, public speaking dan lain-lain. Nah, itu ya. Oke, next. Nah, ini saya kasih tahu tentang tes NTU ya. Tes NTU itu mereka punya college-nya seperti ini, persyaratannya seperti ini ya. Jadi NTU itu biasanya tanggal 15 Oktober sampai 15 Desember. Ya, nanti ujiannya untuk tahun depan ini baru ancang-ancang ya Bapak Ibu ya. Tahun depan NTU itu akan mengadakan tes juga itu di sekitar bulan Februari. Yang saya dengar nih ya, yang saya dengar rencananya di bulan Februari. Ya, tanggalnya saya belum tahu pastinya. Nanti pasti akan saya umumkan di grup WA juga. Nah, ini adalah minatnya, bidang yang harus diikuti. Kalau misalnya tesnya. Nah, kalau misalnya tesnya, saya misalnya mau ke computer science, Pak.
Ya udah jelas ya, Math sama Inggris wajib ya Bapak Ibu ya. Semua jurusan udah pasti ada Math sama Inggris. Nah, tapi kalau misalnya computer science bisa pilih nih, bisa fisika atau kimia kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya saya ke civil engineering, teknik sipil ya udah pasti cuma Math, Inggris sama fisika doang. Jadi tolong mengikuti kelas itu sesuai dengan bidangnya yang akan jurusan yang akan di apa dituju nantinya itu. Nah, terus habis itu biaya kuliahnya berapa sih, Pak? Kalau misalnya ini saya kasih contoh Singapura lah ya. Singapura itu sekitar 399 juta biaya kuliahnya. Nah, ini terus habis itu living cost-nya sekitar 9,6 ya, saya pukul rata lah, anggaplah 10 juta lah ya. Kayak gitu, ini 400 juta lah, saya anggap ya. Nah, berarti tapi tenang aja Bapak Ibu, Singapura itu menurut saya generous ya, murah hati. Mereka nanti akan ada namanya subsidi tuition grant. Itu berarti setengahnya itu akan disubsidi sama pemerintah, tapi ada ikatan kerja selama 3 tahun di perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Singapura. Kayak gitu. Nah, jadi 190 juta seperti itu. Nah, kenapa sih banyak negara itu memberikan beasiswa kepada Indonesia? Kalau kita tahu kan Indonesia itu populasi terbesar keempat di dunia ya Bapak Ibu ya. Jadi penduduk kita sangat banyak sekali. Dan mereka melihat bahwa di Indonesia itu kan PDB kita termasuk yang tertinggi di dunia karena kita dianggap negara strategis. Selanjutnya, anak-anak Indonesia nggak kalah loh Bapak Ibu, adik-adik sekalian dengan anak-anak negara lain. Ya, di sana mereka prestasinya luar biasa sekali. Jadi yang susahnya itu masuknya, ya, susahnya itu masuknya. Jadi ini pergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Nah, beasiswa apa saja sih yang ditawarkan oleh ini? Beasiswa Singapura, tentu ASEAN Scholarship, terus habis itu Chinese Government Scholarship oleh China, pemerintah China, oleh Hong Kong itu adalah beasiswa Belt and Road Scholarship, Jepang itu beasiswa Mabuso, sedangkan Korea itu Korean Government Scholarship. Nah, sedangkan Singapura sendiri ya itu menawarkan beasiswa juga. Tadi yang paling banyak anak-anak dapat itu namanya ASEAN Undergraduate Scholarship. Jadi biaya kuliahnya sudah pasti ditanggung, biaya uang sakunya dikasih lagi Bapak Ibu, living cost-nya. Enaknya Bapak Ibu. Jadi jadi kuliahnya di Singapura itu cuma bayar 5 juta per bulan, itu termasuk living cost. 5 juta itu untuk living cost sebenarnya. Nah, kalau misalnya anak saya nggak dapat beasiswa nih ASEAN, nah tenang aja Bapak Ibu, Singapura itu memberikan namanya student loan. Maksimalnya berapa? 128 juta. Ini estimasi ya, kita ngomong tergantung Singapura dolarnya ya. 128 juta rupiah. Jadi kalau misalnya itu anaknya pun masih bisa diberi kesempatan Bapak Ibu, ya. Nah itu. Nah, terus selain itu, pemerintah kita memberikan namanya Beasiswa Indonesia Maju. Beasiswa Indonesia Maju, ya mungkin saya dengar sih udah banyak yang daftar ya beasiswa ini ya. Jadi beasiswa ini diberikan kalau kalian mau kuliah di luar negeri, dan ada di 110 universitas yang ada dalam list BIM. Beasiswa Indonesia Maju itu disingkat BIM. Nah, kalau kalian dapat dinyatakan seleksi, diterima BIM, kalian diterima di salah satu universitas berikut ini dalam list BIM ini, kalian bisa mendapatkan meraih beasiswa Indonesia Maju tersebut. Selama 4 tahun di cover biaya kuliah dan biaya hidupnya full 100%. Nah, ya, dan ini kompensasinya kalian harus balik ke Indonesia. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada juga beasiswa dari Hong Kong. Ya, ini Hong Kong, ini China gitu ya. Terus ini Korea. Terus abis itu ini makanya saya bilang ini kesempatan sekali ya Bapak Ibu ya bisa datang ke univ tersebut seperti ini. Nah, kalau misalnya ingin mendapatkan beasiswa berarti ada apa? Akademik. Tentu jadi kalian berprestasi di olimpiade nasional maupun internasional, atau juara kelas, atau juara umum gitu di sekolahnya, itu mendapatkan prioritas. Selanjutnya, non-akademik seperti apa? Seperti kegiatan seperti ekskul, organisasi, gitu ya, sehingga si univ itu
berharap anak-anak yang diterima ini anak-anak yang seimbang akademik maupun non-akademiknya. Tes masuknya, kalau ada tes masuk, ya kalian harus mendapatkan nilai tes setinggi-tingginya, karena kompetisi sangat ketat sekali, gitu ya. Interview, terus persiapan interview, terus bertanya kepada senior yang sudah mendapatkan beasiswa, Kak, gimana sih dulu waktu di interview, pertanyaannya apa aja sih, gitu ya. Nah, itu bisa ditanyakan. Nah, ini yang tadi saya mention sebelumnya, kita membangun juga portofolio anak Bapak Ibu. Kita membuatkan kegiatan-kegiatan seperti ini Bapak Ibu. Saat ini kami punya kerjasama dengan Habitat dan Leo Club Bapak Ibu, Lions Club. Ya, kalau Lions Club untuk orang dewasa, kalau Leo Club untuk pelajar. Jadi Wardah sendiri punya Leo Club-nya sendiri. Jadi kalau mau join bisa nggak? Silakan aja join. Ya, nanti bisa mengikuti kegiatan-kegiatan kami di kegiatan sosial tersebut. Sehingga nanti dapat sertifikat dan dimasukkan untuk aplikasi universitas dan beasiswa. Nah, selanjutnya ada juga kerja magang. Kerja magang itu kalau portofolio ya, untuk membangun portofolio universitas, aplikasi universitas. Karena saya anggota HIPMI dan Kadin, maka mereka magang nih di perusahaan-perusahaan seperti ini. Nah, terus habis itu ada juga kunjungan visit company, yaitu untuk mengetahui penerapannya dalam dunia industri itu seperti apa. Sebelum pandemi kami mengunjungi Tokopedia, BCA. Tahun ini kami mengunjungi Pullman Hotel yang akan kami adakan nanti tanggal 21 Juli. Nah, kalau kamu ngambil kesempatan, udah pasti orang lain yang ngambil ya. Jika kamu nggak pernah mencoba, ya kamu tidak pernah mendapatkan. Ya, saya selalu ngomong gini, kalau nggak coba, udah pasti 100% gagal. Udah pasti gitu. Ya, kesempatan itu belum tentu datang untuk kedua kalinya. Kalau jangan pernah berputus asa, kalau gagal coba lagi. Nah, ini Wardah College, kita terhubung universitas, industri, sama pemerintahan. Nah, saya akan jelaskan pathway di Wardah College. Banyak orang bertanya kepada saya, Pak, apa sih kelas enrichment, kelas pre-top, pre-trust, top univ, dan trust, atau pre-universitas. Jadi kelas-kelas ini adalah kelas yang sudah saya desain sesuai dengan kebutuhan universitasnya nanti. Goalnya kan adalah universitas unggulan dong Bapak Ibu, baik luar maupun dalam negeri. Ya, jadi kelas-kelas ini memang sudah kami susun kurikulumnya sehingga mereka bisa nanti pathway-nya bisa ini kalau ke kiri itu adalah jalur luar negerinya, kanan itu di jalur dalam negerinya. Nah, saya akan jelaskan satu persatu ya. Jadi tolong kalau misalnya nanti masih ada yang masih kurang jelas, Bapak Ibu bisa masukkan ke Zoom chat. Nanti saya akan jawab secara langsung ya. Seperti itu. Kalau misalnya malu gitu ya, DM aja saya pribadi gitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau kelas enrichment itu diikuti oleh anak-anak kelas 10 SMA. Jadi kelas ini sama-sama kelas ini ya, kelas enrichment ini sama-sama mempelajari kurikulum nasional. Kurikulum nasional itu yang diperdalam. Nah, ada lagi yang nanya gini, kelas enrichment ini apa bedanya Pak dengan kelas reguler di Wardah? Kalau kelas reguler di Wardah ya sama-sama mempelajari kurikulum nasional juga, tapi berbasiskan sekolah tertentu, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan di enrichment ini kami berdasarkan urutan textbooknya buku nasional, misalnya satu semester ada 1 sampai 10 nih, 10 bab. Kami akan urutin bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 sampai 10. Selesai nih semuanya satu semester. Nah, kalau kelas reguler, sekolah itu kan berdasarkan ada yang loncat 1, 3, 5, balik lagi ke 2, 4, tapi 10-10-nya akan selesai. Kayak gitu loh. Jadi sama-sama tujuannya pokoknya tujuannya ke universitas, tapi mana kebutuhannya kayak gitu. Nah, ya, dan ini kumpulan dari semua sekolah ya, dan ada tes bulanannya juga seperti itu. Ya, yang kedua adalah kalau kita masuk ke kelas pre-top universitas dan pre-top regional universitas. Pre-top universitas adalah kelas-kelas yang untuk kelas yang mempersiapkan anak Bapak Ibu menuju universitas luar negeri yang membutuhkan tes masuk sebagai syarat masuk. Tes masuknya sebagai syarat masuknya.
Contohnya kayak gimana, Pak? Kayak NUS, NTU, MIT bahkan, kan mereka ada SAT ya, SAT atau Cambridge University. Itu kan mereka ada beberapa universitas di Jepang juga, seperti Tohoku, Kyoto itu pakai tes masuk, Bapak Ibu. Atau misalnya ke China seperti Chiyohaka Shenzhen itu ada tes masuknya. Nah, itu saya sarankan masuk ke kelas pre-top universitas, bagian sebelah kiri ini. Nah, kalau pre-top regional universitas, pre-trust, itu adalah kelas untuk mempersiapkan anak Bapak Ibu ke universitas dalam negeri seperti UI, ITB, UGM, dan lain-lain, dan universitas luar negeri yang membutuhkan rapot sebagai syarat masuk. Pak, memangnya ada ya universitas luar negeri yang cuma rapot doang yang bisa masuk? Ada, Bapak Ibu. Contohnya seperti apa? Hong Kong. Hong Kong itu, mereka itu cuma lihat nilai rapot. Nggak perlu ada nilai, nggak perlu ada nilai, nggak perlu ada tes masuknya. Ya, jadi mereka cuma lihat nilai rapot. Dapetin beasiswa bisa nggak, Pak? Bisa, Bapak Ibu. Jadi bisa pre-top atau pre-trust gitu ya. Nah, tapi ada juga dia mau masuk Hong Kong gitu ya, tapi Singapura sebagai mainnya, tujuan utamanya, tapi cadangannya ke Hong Kong. Ya, silakan berarti lihat yang pre-top universitasnya. Ya, seperti itu. Oke, nah, tapi kalau misalnya cuma mau masuk Hong Kong, boleh nggak, Pak, ikut kelas pre-top universitas? Ya, boleh aja, Bapak Ibu. Ya, jadi itu ya jelas ya. Nah, kalau pre-top, pre-trust ini biasanya anak-anak kelas 11. Nah, ini materi kalau pre-top universitas itu berdasarkan materi Cambridge atau IB. Kalau pre-trust itu berdasarkan kurikulum nasional yang diperdalam, yaitu untuk UTBK, SBMPTN, dan lain-lain ya, Bapak Ibu, SIMAK UI, dan lain-lain. Jadi, kesimpulannya, jadi kalau anak Bapak Ibu mau ke pre-top, pre-trust sesuai kebutuhannya dulu. Jadi mesti di set goal-nya dulu nih. Mau ke dalam negeri atau luar negeri. Seperti itu. Ya. Nah, kalau anak-anak sekolah internasional, kenapa kami mengizinkan untuk mereka boleh ikut dari kelas 10, Bapak Ibu? Karena kelas 10 itu, ya kelas 11 kan mereka sudah belajar materi E-level. Silakan kalian dari kelas 10, silakan boleh mengikuti kelas pre-top ini. Nah, untuk anak-anak kurikulum nasional, kalau kalian dinyatakan lolos gitu ya, dinyatakan lolos masuk ke pre-top universitas, kalian bisa mengikuti kelas ini. Tapi dengan asumsi kami menganggap bahwa materi kelas 10 ini kami anggap kalian sudah bisa. Jadi tolong hati-hati ya, jangan berpikir saya sudah diterima nih kelas pre-top gitu ya. Tapi ada materi yang belum kalian belajari. Karena kelas pre-top ini kan mayoritas kelas 11 nih yang ikut ya. Jadi yang mereka sudah lewatin kelas 10. Nah, kami tidak akan mengulangi materi kelas 10 ya. Jadi tolong diingat baik-baik, kalau kalian ternyata dinyatakan lolos nih, ya mungkin tes masuknya kalian bisa gitu ya. Ternyata bisa nih. Tapi kami anggap materi kelas 10 dianggap sudah dilewati, sudah bisa. Nah, bagaimana dengan top universitas, Pak? Jadi, top universitas itu adalah lanjutan dari pre-top universitas. Semua anak-anak yang mau masuk top universitas, kalau pre-top kan sama pre-trust, pre-top ini kan boleh nanti semester satunya boleh memakai rapot sebagai jalur non-tes ya. Jadi memasukkan rapot sebagai syarat masuk. Nah, tetapi anak-anak yang mau masuk kelas top universitas itu wajib mesti ikut tes masuk, Bapak Ibu. Karena ada anak yang sudah belajar 1 tahun nih. Ya, sudah 1 tahun, habis itu masuk, dia pengen masuk dong ke kelas top universitas. Kan ini goal-nya nih, klimaksnya kan di sini nih. Nah, kalau ada anak, dia nggak ikut pre-top gitu ya, kalau kamu bisa kuasain materi ini dan dinyatakan lolos, kami akan terima kalian. Tapi, saya sih ngomong ya, kemungkinannya kecil banget. Karena ini materi 1 tahun loh, bukan 1 semester ya. Kayak gitu. Ya, silakan aja ikut tes masuk kami gitu ya.
Tapi kalau kalian nggak ikut kelas ini, berarti fondasi kalian tuh nggak kuat. Makanya kenapa ikutilah pathway yang sudah kami buat, sudah didesain. Nah, trust itu apa, Pak? Untuk anak-anak ya sama tadi, untuk ke dalam negeri, gitu ya, serta ke luar negeri yang membutuhkan syarat masuk sebagai persyaratannya. Nah, Pak, di sini kok ada tanda panah seperti ini ya, Pak? Maksudnya apa? Ini artinya bolak-balik. Bolak-balik itu artinya gini. Anak trust, dia tiba-tiba berubah pikiran. Dia pengen coba, Pak, saya pengen coba gitu ya, melihat teman-teman saya kok play NTU, NUS gitu ya. Terus, jadi saya juga pengen juga nih coba gitu ya. Nah, kami mengizinkan anak trust ini mengikuti kelas intensif di top universitas itu nanti di bulan Desember. Mulai bulan Desember, sesudah ulangan umum sekolah, kami akan mengadakan intensif kelas top universitas untuk persiapan tes masuk NUS NTU dari bulan Desember sampai tes masuknya, Bapak Ibu. Nah, anak trust ini diizinkan mengikuti intensif kelas top universitas. Jadi jelas ya. Jadi anak-anak ini diizinkan boleh ikut kelas intensifnya, tapi sebelum bulan Desember itu mereka tetap mesti ikut kelas top regional universitas. Nah, kalau top universitas kok bisa transfer, Pak, ke top regional universitas? Jadi gini, setelah tes masuk NUS NTU gitu ya, atau tes ujian sekolahnya selesai gitu ya, tiba-tiba mereka kepikiran gini, Pak, saya pengen juga siapin UI ITB sebagai cadangan alternatif saya, kayak gitu. Nah, mereka kan udah pasti nggak bisa ikut jalur undangan lagi ya. Nah, mereka akan diikut sertakan di top regional universitas intensif juga setiap hari. Mulai dari ujian sekolah selesai sampai SBMPTN atau jalur mandirinya. Jadi ini arti dari panah ini ya Bapak Ibu, bolak-baliknya. Nah, kalau pre-universitas apalagi nih Pak? Kelas ini memang didesain untuk materi-materi untuk universitasnya. Jadi gini, karena saya dosennya, saya tahu, saya melihat psikologi kayak gini. Kalau anak mahasiswa, kalau tingkat satunya sudah nilai IPK-nya bagus ya, tingkat 2, 3, 4 itu pasti lebih percaya diri. Dan akhirnya bisa ngikutin. Nah, tapi kalau tingkat satunya udah jeblok, amburadul, saya sih melihat tingkat 2, 3, 4-nya juga amburadul, Bapak Ibu. Jadi kenapa kami memberikan kelas ini juga, ini satu paket ya. Jadi kenapa kelas top universitas kami 1 tahun, ini karena ini dari top universitas selesai di sekitar Februari, Maretnya itu langsung masuk ke persiapan ujian sekolah, setelah ujian sekolah langsung mereka masuk ke kelas pre-universitas. Ini juga sama Bapak Ibu. Jadi kenapa kelas kami itu 1 tahun, karena itu ya, bukan cuma mengejar tes masuk doang, tapi ujian sekolahnya ya istilah gini, masuk univ top tapi ujian sekolahnya amburadul, kan lucu dong kayak gitu. Ya makanya kami jaga di situ. Nah, terus habis itu nanti kami memberikan juga materi-materi kuliahnya di pre-universitas. Gitu. Nah, cuma anak-anak top universitas dan trust doang yang bisa mengikuti kelas ini. Kalau anak di luar Wardaya, yang di luar top universitas sama trust, bisa ikut nggak Pak kelas ini? Jawabannya adalah tidak bisa, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kami melihat gap-nya nanti kalau di luar Wardaya itu terlalu jauh. Ya, di luar Wardaya itu karena materi Wardaya itu diajar sama pengajar-pengajarnya sudah pada S2, S3. Ya, yang memang sudah kompeten. Jadi kami sudah mendesain itu seperti kuliah Bapak Ibu. Ya. Nah, makanya mereka bisa masuk universitas luar negeri maupun dalam negeri sampai ke industrinya, sampai akademiknya. Oke. Nah, next. Nah, ini yang dalam negeri seperti ini. Nah, tentu ada tes potensi akademik, gitu ya, TPS dan tes potensi skolastik ya. Oke, tes potensi skolastik, akademik sesuai dengan kami punya trust IPS dan IPA ya. Pre-trust IPS dan IPA juga.
Nah, terus habis itu kelas persiapan Universitas Wardah itu ada enrichment, pre-top, top univ, pre-trust, trust, dan kami ini ada lagi untuk persiapan masuk ke SMP dan SMA favorit ya, yaitu top SMP dan top SMA. Nah, kalau ada lagi yang pengen mengincar beasiswa Singapura SMP dan SMA, itu juga kami ada kelasnya, Bapak Ibu. Jadi namanya kelas persiapan universitas itu bukan cuma di jenjang SMA ya Bapak Ibu. Ini dari SD SMP itu sudah dirajut istilahnya. Sudah dimulai seperti itu. Supaya hasilnya kenapa? Supaya hasilnya bagus. Ya. Jangan waktu kelas 12 last minute baru mau persiapan Bapak Ibu. Habis itu di sekolahnya juga persiapan ujian sekolah. Babak belur lah anaknya. Itu. Bikin esai itu nggak gampang Bapak Ibu. Saya tuh bisa ngoreksi ya, itu anak-anak bisa 2-3 kali bolak-balik gitu loh. Itu ya, jadi nggak segampang itu membuat esai. Pak, itu esai kan cuma setengah halaman. Semakin sedikit esai itu yang semakin sulit Bapak Ibu. 300 kata berarti kan kita menceritakan kelebihan kita semua nih. Gimana caranya bikin dalam setengah halaman? Nah, itu yang gimana supaya esai kita eye-catching nih, menarik waktu interview. Nah, itu yang susahnya Bapak Ibu. Ya, jadi jangan berpikir gampang lah bikin setengah halaman. Setengah halaman tentang keunggulan kita semua Bapak Ibu, itu ternyata susah sekali Bapak Ibu. Nah, kelas persiapan nah kalau kita enaknya lagi, kalau anak Bapak Ibu ikut kelas kami termasuk kami koreksi esainya itu 1 kali Bapak Ibu. Ya, dan kami akan memberikan interview kalau untuk latihan, kalau anak Bapak Ibu interview NUS NTU, pasti kami akan latih one on one. Tapi kayak Hong Kong atau China gitu ya, interviewnya massal Bapak Ibu ya, istilahnya ada 30 orang gitu ya. Itu akan kami kasih briefing. Tapi tidak latihan interview one on one. Kayak gitu. Itu briefing ya. Jadi itu yang, tapi kami kasih panduannya nanti apa yang harus kalian hadapi gitu ya, kalian mesti jawabnya seperti apa. Nah, itu Zoom secara massal Bapak Ibu, yang anak-anak yang dipanggil interview Hong Kong misalnya atau Jepang kayak gitu ya. Nah, terus keunggulannya kelas persiapan Wardah apa sih Pak? Ya pertama ya jelas ya, Bapak Ibu mau tanya ke manapun ya, Wardah memang sudah terkenal untuk mengantarkan anak-anak masuk ke top-top universitas baik dalam maupun luar negeri, serta meraih beasiswanya. Jadi ya tadi saya kasih satu universitas ya, NTU ya, orang yang paling banyak kejar gitu ya. Dari 60 anak Indonesia yang diterima di NTU, 50-nya itu anak Wardaya. 50 anak Indonesia, anak Wardaya, 20-nya itu beasiswa penuh. Ya. Jadi orang udah bilang ya mendingan ke Wardaya aja udah. Nggak usah diragukan lagi gitu ya, karena track record-nya udah jelas gitu loh. Nah, yang kedua, pengajarnya memang yang sudah berpengalaman, yang memang ahli dalam soal-soal baik dalam negeri maupun luar negeri. Yang ketiga, kurikulum yang kami susun memang sesuai dengan tes masuk, baik universitas luar negeri maupun universitas luar negeri, dalam negeri maupun luar negeri. Yang keempat, kami ada tes evaluasi bulanan dan ulangan umum setiap dan rapot di akhir semester. Jadi kelas ini bukan kelas cuma belajar aja. Tentu Bapak Ibu ingin tahu dong anak saya itu sekarang ini sejauh mana sih gitu ya. Nah, silakan nanti ikut, ini harus wajib ya. Wajib ikut mengikuti tes evaluasi bulanan dan ulangan umumnya Bapak Ibu. Jadi tes evaluasi ini wajib diikuti oleh anak-anak persiapan universitas ini. Yang kelima, komunitas yang mendukung, ya, karena persaingan yang begitu ketatnya, gitu ya, sehingga mereka bersaing dengan karena kami bell curve ya, kami rankingin setiap kali tes di ranking. Kayak gitu. Nah, yang keenam tentu ada informasi, misalnya ada lomba, terus kompetisi, gitu ya. Karena tadi kan, tenang aja Bapak Ibu, Beasiswa Indonesia Maju itu bukan cuma untuk anak-anak yang ikut lomba yang dikirim sekolah. Bersyukurnya, lomba-lomba yang di Wardah ini memang yang sudah diakui juga Bapak Ibu. Ya, jadi silakan nanti mengikuti lomba-lomba yang diadakan di Wardah ya. Tentu ada tips sharing gitu ya, para peraih medali, ada peraih
oleh beasiswa gitu ya, terus beasiswa kuliah, koneksi dengan universitas. Nah, terus yang mungkin saya mention sekali lagi, kenapa sih mesti belajar berkelompok daripada sendirian atau private gitu ya? Karena supaya lebih cepat majunya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu belajar, anak Bapak Ibu belajar sendirian atau private, itu arahnya nggak bisa kemana-mana Bapak Ibu. Ternyata waktu ujian tes masuk, tes masuknya baru nyadar, ini kok kayaknya materinya kok kayak saya nggak pernah pelajari ya. Kok asing gitu ya buat saya, gitu ya. Karena kan nggak nyadar bahwa ada materi-materi yang dilengkap-lengkapin. Kalau di Wardaya, kami sudah mengintegrasikan Bapak Ibu semua materi. Kami sudah screening. Bapak Ibu anaknya nggak usah pusing lagi mencari materi-materi apa nih yang mau keluar. Karena kami kan sudah terbiasa untuk materi-materi tes masuk. Ya. Terus kalau misalnya karena ada ranking, jadinya ada persaingan Bapak Ibu yang sehat. Waduh, saya nggak boleh kalah nih. Ini kan mini tesnya, tes masuk universitas Bapak Ibu. Ya, jadi kalau misalnya mereka belajar sendiri atau private, kan nggak tahu dong, saya itu di mana sih posisinya se-Indonesia. Nah, kalau di Wardaya itu anak-anak sudah bukan cuma dari Jakarta atau Surabaya, tapi dari seluruh Indonesia. Jadi miniaturnya Bapak Ibu, sehingga anak Bapak Ibu bisa tahu posisi saya itu di mana saat ini. Ya, nah terus kelas kami itu dimulai nanti Senin 18 Juli, tentu ada jadwalnya kelas masing-masing. Satu semester itu adalah 20 kali meeting, ada kalender akademiknya. Dan kelas dilakukan secara on-site, online, dan hybrid. Hybrid itu artinya on-site maupun online. Ada tes bulanan dan ulangan umum di akhir semester, ada rapot tiap semester, apakah bisa lanjut ke semester selanjutnya atau tidak. Ya, jadi saya akan jelaskan. Saya sih saranin kalau untuk anak Jabodetabek sebaiknya datang ya. Kenapa? Karena bisa ketemu langsung dengan pengajar, bisa tanya langsung gitu ya. Pak, ini maksudnya apa sih? Saya masih kurang jelas. Kalau online kan saya nggak tahu. Anak Bapak Ibu lagi dengerin YouTube, lagi tidur, lagi makan. Ya kami nggak bisa kontrol juga kan. Kayak gitu loh. Lebih sulit untuk kami untuk memantau anak Bapak Ibu. Jadi kami kembalikan lagi, pokoknya nanti tes bulanan sama ulangan umumnya mesti oke aja, nilainya memenuhi. Kalau nggak memenuhi, ya mereka nggak bisa lanjut ke semester selanjutnya. Gitu. Nah, kalau kami, nanti lokasi onsite kami, di lokasinya itu di daerah Jakarta Barat. Sunrise, dekat RCD Kebun Jeruk. Jadi ini adalah lokasi yang sirkulasi udaranya sangat bagus sekali Bapak Ibu. Jadi nggak usah khawatir, satu kelasnya itu luasnya 100 meter persegi. Ya. Nah, nanti Bapak Ibu harus mengisi dulu mau isi onsite, online atau hybrid seperti itu. Ya. Tentu pokoknya ujung-ujungnya saya minta supaya di akhir semester nilai rapot anak Bapak Ibu di Wardaya itu juga bagus, sehingga bisa lanjut ke semester berikutnya. Oke. Nah, ini lokasinya kalau di sini Central Park Bapak Ibu. Nah, saya bisa share ininya ya. Google Map-nya Bapak Ibu. Google Map-nya ini ada di sini. Oke, mungkin saya bukakan Google Map-nya. Jadi kalau ini Central Park Bapak Ibu, Google Map-nya ini lokasi Wardaya yang on-site itu ada di bagian sini Bapak Ibu. Ya. Jadi ini Central Park di sini, ini Wardaya College ya. Kalau Bapak Ibu yang pernah datang ke Wardaya College, ini tidak jauh, cuma 7 menit Bapak Ibu dari Wardaya College. Jadi biasanya banyak orang tua gini, mereka ngedrop gitu ya, dropin anaknya di sini, terus mereka pergi makan gitu ya, papa mama sama adiknya gitu ya ke Central Park, nanti pulangnya jemput lagi ke sini, kan sekitar 3 jam kayak gitu. Jadi orang tuanya udah belanja apa segala macam gitu ya, nanti tinggal jemput lagi di sini seperti itu. Nah itu kurang lebih kalau misalnya onsite seperti itu. Oke. Nah terus mungkin saya lanjutkan lagi. Oke.
Nah, ini contoh kelas hybridnya. Jadi kalau misalnya ini adalah anak-anak yang onsite datang, ya kelasnya ini lebih luas lagi ya Bapak Ibu ya. Kelasnya kan 100 meter persegi. Ini saya kasih contohnya ya. Ini yang di Warde College. Nah, kalau misalnya kalau misalnya anaknya hybrid datang, mereka yang onsite-nya di sini, terus yang online-nya tetap jalan bersamaan Bapak Ibu. Jadi onsite maupun online. Nah, tapi onsite ini kan bisa langsung nanya gitu ya ke saya. Kalau online gimana Pak? Bisa nanya nggak? Bisa via Zoom chat. Tapi saya tidak bisa kontrol ya. Kalau anak Bapak Ibu lagi buka YouTube, lagi buka game, lagi tiduran, lagi makan, nggak tahu kemana gitu ya, saya nggak bisa kontrol. Konsentrasi pasti jauh berbeda seperti itu. Jadi makanya saya sarankan untuk datang, Bapak Ibu. Oke, nah terus mungkin ada lagi yang perlu saya kasih tahu lagi, yaitu kalau misalnya, nah ini kami ada kelas profesional juga, jadi ingin memperdalam ke digital marketing, ke data science, entrepreneurship, actuarial science, dan lain-lain. Nah, keunggulannya lagi kami punya expo ya, seperti NTU, NUS, Cambridge University, Kyoto University, Tohoku University, dan Monash, British Columbia, Kanada, gitu ya. Kami akan mengadakan Education Expo on-site juga nanti tanggal 27 Agustus di Hotel Pullman lagi, Bapak Ibu. Jadi silakan bisa join di Expo on-site maupun online kami. Nah, terus kelebihannya lagi, kami semua proses aplikasi nanti bisa lewat Wardaya, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu nggak usah pusing, karena tidak ada biaya apapun sama sekali. Jadi, kami sudah urusin dari akademiknya juga, masukin dokumen untuk universitasnya yang merupakan education partner kami, tidak ada biaya apapun sama sekali. Ya, jadi nggak usah pusing Bapak Ibu, baik jenjang S1, S2 maupun S3. Nah, tadi yang saya bilang ini untuk latihan Gavel Club. Hari Selasa nanti besok kami ada info session tentang Toastmaster sama Gavel Club. Jadi kalau Bapak Ibu ingin lihat Toastmaster Gavel Club itu seperti apa sih, nanti bisa ikut hari Selasa jam 8 malam Bapak Ibu. Nah, kami punya Pathway juga, ini adalah satu program yang menarik kalau anak Bapak Ibu ingin melanjutkan universitasnya ke UC Berkeley dan UCLA. Jadi, anak Bapak Ibu tidak perlu cabut ke Amerika, tetap bisa melanjutkan concurrent dengan sekolahnya, dan ini dilakukan secara online. Nah, kami akan memantau progres anak Bapak Ibu, ya. Jadi 1 tahunnya di sini nih, tetap di Indonesia gitu ya, tidak perlu cabut dari sekolahnya, jadi tidak perlu pergi ke Amerika dulu gitu ya. Tapi nanti waktu kelas 12-nya dia sudah bisa lanjut setelah selesai lulus kelas 12, dia lanjut ke Amerika, jadi sudah tinggal 3 tahun lagi. Kayak gitu. Dan itu semua kreditnya nanti bisa ditransfer. Nah, ini ada nanti info session-nya Bapak Ibu di hari Rabu ini Bapak Ibu jam 8 malam. Ya, jadi nanti ini program Pathway kami, anak Bapak Ibu ini bisa nanti nembus ke di Amerika seperti UCLA, UW, University Washington, UC Berkeley, ya, dan lain-lain. Oke. Nah, kami punya translate dokumen juga, terus kelas komputer juga, kelas IELTS, dan kami sudah buka lagi kelas selain Mandarin, kami punya kelas Jepang dan Jerman. Ya, mungkin kalau ingin terkoneksi dengan kami, silakan bisa menghubungi nomor sekian, dan ini nomor pribadi saya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan, bisa dimasukkan dalam Zoom chat ya. Oke. Malam Pak Anton, apakah sebaiknya anak yang ikut kelas enrichment kelas 10 sebaiknya juga ikut kelas pre-top ya? Jadi saya sih tidak, kelasnya satu-satu Bapak Ibu ya, nggak bisa berbarengan semuanya, mau di-grab semuanya nggak bisa. Karena kelasnya padat sekali Bapak Ibu ya. Jadi satu-satu. Jadi kalau udah kelas enrichment saja. Jadi kalau mau ikut kelas pre-top itu harus ikut tes masuknya Bapak Ibu. Dan kami asumsikan anak-anak yang ikut kelas pre-top itu sudah menguasai materi-materi kelas 10 Bapak Ibu. Jadi kalau materinya tidak kelas 10 nanti tidak menguasai materi kelas 10 nanti rada susah ikutnya. Nanti pasti keteteran Bapak Ibu. Pak Anton, artinya kalau onsite untuk mat fisika itu dari jam 9 sampai jam 2 siang? Iya, iya benar Bapak Ibu. Jadi kalau onsite itu nanti
jam 9 sampai jam 2 siang. Ya, saya sarankan sih sudah bisa onsite ya Bapak Ibu. Kenapa? Tenang Bapak Ibu, kami ya tempatnya itu terbuka gitu ya, istilahnya ada sirkulasi udaranya. Jadi nggak usah takut karena kelasnya juga kelas besar. Istilahnya ukurannya besar Bapak Ibu, 100 meter persegi kayak gitu ya. Nah, terus ini mungkin yang kelas persiapan universitas, pembayarannya lewat mana? Bapak Ibu nanti bisa ikutin panduannya di sini ya Bapak Ibu. Ini saya masukkan. Jadi nanti ini saya langsung ini ya, saya share screen. Kelihatan Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu link pembayarannya di sini. Karena kami tidak lagi nanti langsung masuk ke rekening Wardaya. Ini lebih praktis Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu ini saya share aja link ininya, ikuti saja pendaftaran, ikuti saja langkah-langkah yang di websitenya sehingga nanti masuk link pendaftaran ke sini, terus link pembayarannya di sini, langsung otomatis Bapak Ibu. Ya, jadi tidak perlu lagi mentransfer satu persatu gitu ya ke nomor rekening ini, langsung masuk ke nomor rekening kami. Kayak gitu, lebih efisien dan lebih cepat Bapak Ibu. Nah, terus ada pertanyaan lagi. Malam Pak tadi Bapak sorry maaf. Ini sepertinya ada sebelumnya ada ini dulu. Nomor pribadi saya mungkin saya kasih di sini ya Bapak Ibu, nomor pribadi saya. Jadi jangan bilang oh Pak Anton nih susah sekali dihubungin gitu ya. Saya bilang saya aja ada orang tua telepon saya jam 11 malam Bapak Ibu konsultasi. Selagi saya masih melek ya Bapak Ibu. Ya, selagi saya masih melek silahkan. Saya malah lebih enak konsultasi Bapak Ibu. Langsung WA call. Kalau teks kadang-kadang saya lagi mau meeting atau ngajar kan nggak mungkin tiba-tiba terputus gitu ya. Mendingan langsung call aja Bapak Ibu. Nah, tadi kalau untuk ini, tadi nomor pribadi saya udah masukin. Terus selamat malam, mau menanyakan bila anak saya kelas 10 menjadi kelas pre-top dari secara online. Jadi kelas pre-top secara online bisa nggak? Ya bisa Bapak Ibu. Wardah itu sudah bikin kelas online itu dari tahun 2014 Bapak Ibu. Khususnya untuk anak-anak Wardah Jabodetabek. Ya, cuma dari tahun 2014 Bapak Ibu, saya dibilang gini Pak, anak saya ngapain belajar online gitu ya. Dulu saya pakai Skype Bapak Ibu, tahun 2019 saya sudah pakai Zoom. Saya balik dari Amerika, saya dikenalin nih pakai Zoom deh. 2019 itu sebelum pandemik Bapak Ibu. Jadi 2020 pandemik orang mah ngomong Zoom mah kita mah udah biasa pakai Zoom. Kayak gitu. Ya. Jadi nah itu ya. Dari infrastruktur kami punya learning system management sendiri Bapak Ibu, nggak pakai Moodle lagi ya. Jadi semuanya kami masukkan ke website kami sendiri. Malam Pak. Oh, terus mungkin ini ada lagi. Malam Pak, saya mau nanya, kalau misalnya untuk pemilihan metode onsite, online, atau hybrid, itu berlaku. Jadi gini ya Bapak Ibu, kalau misalnya ini kami akan menyebarkan surveinya terlebih dahulu, gitu ya. Survei terlebih dahulu, kalau anak Bapak Ibu mau memilih onsite, online, atau hybrid. Yang pasti, yang kami minta adalah waktu tes bulanan dan ulangan umum itu harus bagus. Ya, jadi kalau tes bulanannya nggak bagus, ya udah pasti nggak bisa lanjut ke semester berikutnya, Bapak Ibu. Jadi kami minta tanggung jawabnya kalian, kalau yang memilih online, itu adalah kesadaran bahwa kalian harus mendengarkan bahwa ini tekad saya untuk masuk ke universitas. Karena kami nggak bisa pantau kalian lagi di rumah lagi ngapain. Ya, oke. Untuk jadwal online itu di hari, itu sama persis ya. Jadi online dan onsite itu di hari yang sama, di jam yang sama juga. Tadi yang saya mungkin kasih tahu juga, jadi online dan onsite itu akan dilakukan berbarengan Bapak Ibu, seperti ini. Jadi kelasnya itu, onsite-nya di sini anak-anaknya lagi dengerin, online-nya mereka lagi Zoom nih. Langsung ditembakin ke layar, ini lagi Zoom. Kayak gitu. Jadi anak yang di Zoom mereka bisa dengerin, yang onsite pun juga bisa dengerin Bapak Ibu. Nggak usah khawatir. Kayak gitu. Karena memang kami sudah terbiasa untuk kelas hybrid juga ya dari tahun 2014. Seperti itu. Nah, terus ada lagi seperti ini. Mungkin nih, sorry ya, nih banyak yang scroll ke bawah. Malam Pak, tadi Bapak bilang kelas dimulai 18. Bukannya terakhir pendaftar, maksudnya gini,
kelas pendaftaran kelas ini kan masing-masing kan kelasnya ada mulai awalnya kan startnya berbeda-beda Bapak Ibu. Jadi pokoknya kalau misalnya Bapak Ibu misalnya kelasnya dimulai nih tanggal 20 misalnya let's say. Bapak Ibu belum melakukan pembayaran. Ya, kami anggap Bapak Ibu belum terdaftar, anak Bapak Ibu belum terdaftar. Tapi kelasnya misalnya tanggal 23 Juli. Ya, terakhir kami tutup tanggal 22 dong. Kayak gitu. Karena kelas yang di awal mulai itu tanggal 23 gitu loh. Ada yang paling terakhir itu tanggal 23. Jadi kalau pendaftaran 22 Bapak Ibu belum daftar juga ya udah berarti ke skip tuh satu meeting. Kalau misalnya tanggal 20 ternyata kelasnya udah dimulai, Bapak Ibu baru daftar tanggal 22, ya berarti Bapak Ibu udah ke skip satu meeting. Jadi pokoknya satu hari sebelum kelasnya dimulai Bapak Ibu. Ya, kalau misalnya nggak ketampung, istilahnya gini, nggak istilahnya jadi kemis, istilahnya kelewat gitu ya. Yaitu itu berarti ya kami udah kasih tahu nih jauh-jauh hari. Makanya kenapa saya kasih briefing ini 1 minggu sebelumnya kayak gitu. Jadi jangan sampai last minute ya Bapak Ibu ya. Last minute itu biasanya banyak yang daftar, yang telepon, banyak yang WA, tiba-tiba nggak kejawab Bapak Ibu, yaitu bukan ini ya. Karena kami sudah kasih tahu jauh-jauh hari Bapak Ibu. Jangan jadi orang yang last minute Bapak Ibu. Ya kalau bisa daftar, daftarlah segera. Kayak gitu. Ya. Oke. Malam Pak, mau tanya kalau nilai rapot saya pas-pasan dan kelas enrichment rapotnya kurang bagus, sebaiknya kelas pre-top atau pre-trust ya. Saya sarankan gini, kalau pre-top, kalau mau ke universitas, tier 1 itu rapotnya di atas 85. Ya, makanya saya selalu bilang, ini kelas rapot di ini ya, yang dilihat rapot sekolah ya. Kalau rapot enrichment, yang penting kalian bisa tunjukin rapot sekolahnya bagus juga seperti itu ya. Terus ada lagi pertanyaan, untuk mengikuti atau terlibat di organisasi sosial. Oh, ini ternyata ada dua pertanyaan nih, sorry. Bila ternyata kemampuan untuk mengikuti kelas pre-top kurang baik di tahun awal dan ada kemungkinan tidak lulus pre-top, saya sarankan langsung ke universitas lainnya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya anak Bapak Ibu ternyata performance-nya di pre-top-nya tidak bagus, ya, dan ini akan berlanjut terus ya. Jadi sebaiknya langsung ganti haluan, yaitu ke univ-univ lainnya. Seperti itu. Pak Anton, kalau onsite untuk kelas yang utama saja atau kelas tutorial? Oh, untuk kelas yang Sabtu Minggu saja, ya, kelas Sabtu Minggu. Kalau kelas tutorial itu di online. Nah, terus kami untuk kelas persiapan dalam negeri, Trust, kami sudah membuka juga itu di Sekolah Jubil, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu yang domisilinya di daerah Kelapa Gading, tapi ini yang Trust ya Bapak Ibu, yang top unit tetap di di Jakarta Barat saja. Ya, tapi yang Trust kami sudah buka selain di Jakarta Barat, kami di Sekolah Jubil, daerah Sunter. Kayak gitu. Malam Pak Anton, kelas enrichment ada setiap hari dan ini nanti kelas enrichment Bapak Ibu bisa lihat ya di ininya ya Bapak Ibu. Saya mungkin kasih tahu lagi. Ini jadwal-jadwalnya Bapak Ibu nanti bisa lihat jadwalnya di sini. Ya. Oke. Malam Pak Anton, untuk kelas pre-top kan ada kelas utama dan kelas tambahan tutorial. Apa bedanya? Harus ikut dua-duanya Bapak Ibu. Kelas main utama itu adalah membahas tentang teorinya, dan kelas tutorial itu adalah membahas soal-soalnya. Kan variasi soalnya kan banyak sekali Bapak Ibu. Ya, jadi nggak bisa cuma satu kali gitu ya. Makanya itu kenapa di Wardaya itu anak-anak soalnya bervariasi dan konsepnya jadi dalam banget Bapak Ibu. Ya, malam Pak Anton, untuk top unit pembayarannya untuk 1 tahun dan Bapak bilang tiap semester ada penilaian untuk. Nah, kalau untuk top unit Bapak Ibu, ini memang udah satu paket langsung 1 tahun. Tetapi gini ya, Bapak Ibu, kalau misalnya kami lihat nih progresnya, ternyata progresnya anaknya nggak pernah ikut, males-malesan, gitu ya.
Mohon maaf, kami harus pindahkan ke kelas dari top univ ke kelas trust ya. Jadi saya lihat kalau anaknya udah nggak pernah, nilai bulanannya juga nggak bagus, nggak ada progres gitu ya istilahnya, terus nggak pernah ikut pelajaran, ya kami langsung pindahin aja ke dalam negeri, Bapak Ibu, atau yang universitas luar negeri yang membutuhkan rapot sebagai syarat masuk. Ya, jadi jangan anggap remeh gitu ya. Kalian nggak ikut tes bulanan, dan saya nggak mau istilahnya pengajar yang ngejar-ngejar muridnya. Ya, kalian nggak ikut tes bulanan, dianggapnya 0, Bapak Ibu. Ya, jadi tolong saya menganggap orang tua itu sebagai mitra kami. Jangan melepas tanggung jawab. Ah, udahlah saya lepasin aja ke anaknya gitu ya. Tolong dipantau juga ya, Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, satu lagi, di hari apa kelas pre-top, apakah Bapak Ibu untuk kelas ini jadwalnya bisa dilihat di sini ya Bapak Ibu, linknya. Ini sudah kami masukkan semuanya di website ini. Jadwal kelasnya. Ya, oke. Nah, terus habis itu malam Pak Anton saya mau bertanya, untuk kelas pre-top yang di bulan Juli ini memiliki periode sekitar 1 semester. Jika 1 semester berarti hingga bulan Desember ini. Jika bulan Desember ini, apakah ada kelanjutan setelah kelas itu langsung diarah? Iya, kelas ini punya 20 meeting Bapak Ibu. Jadi kelas semua kelas di Wardah itu adalah kita anggap 20 kali pertemuan efektif. Ya, sampai bulan Juli, dari bulan Juli sampai bulan Desember. Ya. Nah, terus karena materi itu nyambung-nyambung terus, habis kelas ini kan materi A-level itu kan 2 tahun. Nggak mungkin cuma 2 bulan ya Bapak Ibu ya. Materi ujian Cambridge A-level itu kan 2 tahun. Jadi itu yang kami habis ini ada lanjutannya lagi, nggak akan mengulang lagi ya. Next semester akan lanjut lagi Bapak Ibu. Ya, jadi lebih susah lagi. Materi enrichment kelas 10 apakah kelas 10 semester 1 saja atau seluruh materi kelas 10. Materi enrichment itu hanya kelas 10 semester 1 saja. Untuk semester 1, nanti kalau lanjut lagi semester 2, ya untuk semester 2. Tapi bedanya apa sih Pak dengan kelas reguler? Kalau enrichment tentunya lebih dalam. Karena sekarang ini banyak sekolah, itu mereka kan ada remedial Bapak Ibu. Jadi banyak guru itu kan ya kalau suruh buat soal lagi, suruh ngoreksi lagi gitu ya. Mereka kan istilahnya butuh waktu lagi kan. Jadi banyak sekolah itu yang bilang gini, udah ya Nak, kalian belajar aja dari lembar soal ini. Nanti Bapak atau Ibu keluarin soal yang saya ganti angkanya saja. Ya akhirnya jadi anaknya cuma belajar ya tipikal yang sama aja kayak gitu. Ya sedangkan tes masuk di universitas kan soalnya bervariasi, Bapak Ibu. Nggak bisa cuma ngikutin yang ada di lembar soal sekolah doang. Kayak gitu. Ya, oke. Mohon maaf, sebagai feedback, bisa tahu apakah kami bisa dibuatkan grup orang tua top univ? Kami buatkan grup orang tua top univ bagi anak Bapak Ibu yang sudah mendaftar ulang. Jadi anak Bapak Ibu yang sudah mendaftar ulang, oh, ini sorry ya, mungkin ini sorry ini kelas olimpiade yang saya kasih ya. Ini kelas yang top univnya yang ini nih. Sorry, ini saya salah kasih link. Yang top univ yang ini Bapak Ibu. Jadwal kelas persiapan universitas. Ya, ini yang terbaru, maaf. Tadi saya kasihnya yang kelas olimpiade. Nah, ya soalnya di Wardah itu ada 100 jenis kelas ya Bapak Ibu ya. Jadi ini saya mungkin share. Jadi kelas olimpiade, kelas top univ, nah ini nih Bapak Ibu. Nah ini top SMA, top SMP, terus habis itu ada pre-top, pre-trust, ada lagi olimpiade tadi udah berapa tuh? Berapa banyak? Nah ini silahkan. Nanti kalau mau daftar Bapak Ibu tinggal klik di sini aja Bapak Ibu. Klik sini, klik pendaftaran di sini. Ikuti aja aturan-aturan di sini Bapak Ibu. Nggak susah kayak gitu loh. Ya, link Zoom-nya kan juga seperti ini. Oke, jadi kalau misalnya nanti Pak, saya mau nanya lagi dong secara detail, boleh Bapak Ibu nanti bisa WA saya pribadi langsung ke nomor ini. Ya. Oke, kalau pertanyaannya lebih dalam lagi, istilahnya lebih case-nya mungkin
Pak, kalau case-nya kayak gini nih, anak saya gimana ya? Nah, itu lebih baik telepon aja Bapak Ibu. Ya, oke. Nah, terus, oke. Jadi kalau kami akan buatkan grup orang tua dan anak, itu kalau anak-anak Bapak Ibu sudah melakukan pendaftaran ulang. Ya, jadi kalau belum melakukan pendaftaran ulang, berarti kami anggap belum bisa kamu masukkan dalam grup WA kami. Seperti itu. Oke. Mungkin ada lagi, silakan. Bapak Ibu yang mau bertanya, nanti jangan lupa bisa follow Instagram kami, Bapak Ibu. Nah, kalau bedanya apa sih kalau misalnya ikut di Wardaya sama yang bukan? Webinar kan kami buka untuk umum, Bapak Ibu. Bedanya gini, Bapak Ibu, saya kasih tahu ya. Saya memang mengundang anak-anak luar bisa ikut webinar yang universitas-universitas kayak US, NTU gitu ya. Mereka bisa ikut webinar kami. Dan mereka lihat gini, itu kan sebenarnya webinar-webinar yang istilahnya di website pun bisa ada kan, di websitenya mereka ada. Tapi yang mereka anak-anak luar tidak dapetin Bapak Ibu, itu hal detailnya Bapak Ibu. Tips and triknya. Kalau cuma website umum mah Bapak Ibu klik aja di website. Itu juga ada kok infonya. Cuma udah dirangkum aja. Nah, yang kedua, saya selalu bilang ke anak-anak, lihat tuh, misalnya yang datang 1.000 orang gitu ya, lihat tuh, yang datang 1.000 orang. Kalian lihat kan, yang ngantri begitu banyak kan yang mau masuk univ-univ top kan, ya belajarlah dengan rajin, saya bilang. Makanya kenapa anak-anak Wardah itu jadi termotivasi Bapak Ibu. Lihat, waduh, yang persaingan kita ketat banget ya, segini banyak yang ikut webinar gitu kan. Ya kalau saya sih lihat supaya mereka apa? Supaya mereka jangan lengah gitu loh. Yang mau bersaing 1.000 orang, yang bisa masuk 50 orang, ya udah. Belajarlah dengan rajin. Itu kuncinya kan. Yang ketiga, informasi terbaru itu pasti saya langsung dapat dari admission. Karena saya adalah associate professor, Bapak Ibu. Saya punya banyak kolega di universitas-universitas. Itu membuat saya lebih gampang, lebih cepat Bapak Ibu untuk dapat informasinya. Yang lain mah udah mungkin baru 2 minggu kemudian baru dapat ya. Anak Wardaya mah udah langsung saat itu saya di WA sama admission, saat itu juga saya langsung sebar ke orang tua dan anak-anak Wardaya. Jadi persiapannya kan misalnya baru tahun 2 minggu gitu ya. Kalau anak-anak Wardaya 2 minggu lebih awal, ya udah lebih duluan dong kayak gitu loh. Ya. Terus untuk link Bapak share di atas tidak terlihat match-nya yang dapat kelas A, B, dan C atau D. Bapak Ibu, nanti kami akan buatkan satu ini lagi Bapak Ibu ya. Jadi ada apa? Ada kelasnya, pembagian kelasnya. Jadi sebelum kelas dimulai itu ada kelasnya masing-masing Bapak Ibu. Ya. Jadi ada kelasnya masing-masing, nanti melakukan pendaftaran dulu, baru kami bagi kelasnya. Kayak gitu. Ya. Oke. Nah, terus ada lagi seperti ini. Malam Pak Anton, untuk subjek IELTS apakah mandatory untuk kelas pre-top? Iya. Jawabannya iya. Kenapa? Karena kayak gini Bapak Ibu. Banyak anak yang menganggap remeh IELTS, udah tahu mau kuliah di luar negeri. Gitu ya. Udah tahu mau kuliah di luar negeri, IELTS-nya baru dipersiapin kelas 12. Kelas 12, sekolah udah mau ditambahin persiapan ujian sekolah, Bapak Ibu. Sampai anaknya bingung. Aduh Pak, saya nggak bisa nafas nih. Udah sekolah nambahin beban, terus mesti buat esai, belum lagi mesti belajar IELTS lagi. Akhirnya modar udah. Jadi bingung yang mana duluan. Nah, makanya yang kelas 11 itu mandatori Bapak Ibu. Saya nggak mau kejadian yang akhirnya baru kelas 12-nya persiapan. Kalian kan IELTS itu kan berlaku 2 tahun. Nggak usah takut, IELTS kan berlaku 2 tahun. Kalian istilahnya belajar IELTS sekarang, kalian ambil misalnya di Desember. Udah aman kan? Misalnya IELTS-nya belum sampai 7,0, berarti kalian masih ada kesempatan untuk ngambil lagi, retake lagi. Kalau kalian kelas 12, aduh, masih 6,0.
Akhirnya udah nggak ada waktu lagi ngambil, ya udah masukin seadanya, akhirnya nggak keterima juga sama univ itu ya. Jadi tolong jangan yang last minute ya kalau persiapan, apalagi mau masuk top univ. Ada juga lembaga yang mengiming-imingin gini, mau masuk Harvard University cuma 3 bulan. Saya bingung juga ya, saya bingung gitu ya, ini kok berani ya ngomong masuk Harvard University 3 bulan. Saya persiapan anak-anak aja mau masuk Harvard University itu 2 tahun, Bapak Ibu. Itu. Saya akhirnya bilang, coba deh tanya. Alumni itu dari lembaga itu, siapa yang masuk ke Harvard University? Cuma 3 bulan. Ya akhirnya orang tua kan juga tahu lah ya, masuk Harvard, MIT mana ada yang 3 bulan kayak gitu. Nah terus untuk grup kelas, saya mau bertanya, bertanya mengenai adanya grup anak untuk kelasnya, akan di-invite setelah daftar ulang. Kayak gitu. Jadi daftar ulang ini baru kami akan invite satu-satu anaknya dalam grup WA. Seperti itu. Dan tolong cek ke emailnya. Kadang-kadang kami sebar itu di emailnya juga. Seperti itu. Ya, anak saya sudah terdaftar di kelas enrichment. Apakah nanti akan mendapatkan materi untuk persiapan? Jawabannya adalah tidak, Bapak Ibu. Kelas persiapan universitas dan kelas olimpiade itu 2 hal yang berbeda. Jadi tidak bisa kelas persiapan universitas, kelas olimpiade gitu ya. Enggak. Kayak gitu. Jadi kelasnya itu bukan kelas yang materi pun berbeda. Kayak gitu. Ya. Dan kelas persiapan universitas itu bukan materi olimpiade ya Bapak Ibu. Tolong jangan disalah mengerti. Ya. Materinya itu materi Cambridge A-Level atau IB. Itu untuk yang pre-top. Kalau untuk pre-trust atau trust itu adalah materi UTBK. Itu. Kalau kelas olimpiade gimana, Pak? Ya, kelas olimpiade kelasnya beda lagi, Bapak Ibu. Itu ada jadwalnya lagi. Ya, seperti itu. Ya. Oke, nanti kalau Bapak Ibu masih ada hal yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu nanti bisa WA saya pribadi, gitu ya. Nah, terus secepatnya ya Bapak Ibu, jangan last minute. Karena last minute, biasanya nih kita lagi hedik-hediknya nih sekarang ini Bapak Ibu. Lagi tolong, apalagi nanti kalau udah kelasnya mau dimulai, itu lebih hedik lagi Bapak Ibu. Lebih penuh lagi. Jadi pas sekarang ini tolong mendaftar, makanya saya sudah kasih tahu 1 minggu sebelumnya. Permisi Pak untuk melakukan daftar ulang tanggal 3 Juli, tetapi saya sudah jadi gini, kami sudah bikin ini pendaftaran ulang. Ya, tapi kan nanti kami akan blast-nya secara massal Bapak Ibu, bukan satu-satu gitu ya. Jadi nanti setelah ada waktu tertentu, istilahnya 3 hari sebelum kelas dimulai, itu biasanya kami akan sudah mulai invite kayak gitu. Ya. Oke, ada lagi silahkan kalau misalnya nanti ini sekretariat Bapak Ibu, nomor WA-nya adalah seperti ini. Silahkan nanti menghubungi nomor sekretariat. Nah, terus nanti link tree-nya juga ada. Silahkan nanti bisa menghubungi link tree dari Wardah College. Ya, oke. Semua info kami masukkan dalam link tree kami juga. Seperti itu. Supaya lebih jelas dan lebih terupdate ya. Ya. Oke, mungkin dari saya sekian. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Selamat beristirahat. God bless you all. Assalamualaikum.